Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Afia. Di sini saya akan menampilkan tugas dari dosen dengan mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afia Ladini dengan NIM 101-2019-0032, kelas B1 PAI dengan mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mata pelajaran akidah akhlak untuk MTS kelas 7 dengan judul Akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Akidah berasal dari kata akada yakudu akidatan yang berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqif. Artinya, suatu ajaran yang diterapkan dengan adanya dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Hukum yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dengan adanya Al-Quran, Allah menuangkan firman-firman-Nya tentang akidah secara benar dan mutlak harus dikerjakan oleh umat Islam dan tidak ada lagi tawar-menawar di dalamnya. Al-Quran juga menjelaskan tentang tauhid, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 itu menegaskan bahwa Allah itu esa. Hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, baik dalam aspek akidah maupun dalam aspek kehidupan. Ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu. Sebagaimana dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4 itu menegaskan bahwa segala yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akidah Islam. Yang pertama, mengetahui petunjuk yang benar. Yang kedua, mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan. Dan yang keempat, menghindari diri dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Itulah mengapa kita dituntut untuk belajar akidah agar supaya kita mencapai tujuan akidah tersebut. Baik, selanjutnya hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Selanjutnya Islam. Islam berasal dari kata bahasa Arab aslama yuslimu Islam, yang berarti patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang menyuruh kita untuk berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh. Maksudnya, tunduk dan patuh di sini kita mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, iman. Iman menurut bahasa yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Nah, jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka dia sudah bisa dikatakan orang mukmin atau orang yang beriman. Selanjutnya ihsan. Ihsan berasal dari kata bahasa Arab ahsana yusinu ihsan, artinya kebaikan. Ihsan adalah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita sebagai makhluk sosial, yaitu hubungan
antara kita dengan Allah dan hubungan kita antara sesama manusia. Dari 3 unsur pokok akidah Islam tadi, itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena apa? Nah, di sini Islam itu sebagai bentuk ibadah, iman sebagai bentuk keyakinan, sedangkan ihsan sebagai bentuk kebaikan antara Allah dengan kita dan antara kita sesama manusia. Jadi unsur 3 pokok ini tidak dapat dipisahkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.